Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, sesembahanku, aku bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan aku bersaksi Baginda Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat-sahabat muslim di segala penjuru mata angin, kita selalu saling mendoakan semoga kita selalu diberi hidayah, selalu diberi kemuliaan, dan selalu dibukakan segala pintu rizkinya. Sahabat muslim yang senantiasa taat kepada Allah. Proses lahirnya seorang janin, pada hakikatnya ruh itu sudah diciptakan oleh Allah, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Ruh yang diciptakan oleh Allah dari golongan jin sejumlah 76.589.104.013 ruh, dan Allah menciptakan ruh dari golongan manusia sejumlah 60.419.926.141 ruh. Itulah Allah menciptakan ruh baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Makanya kalau kita hitung dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang ini, ruh tinggal sedikit, dan ini tanda-tanda yang pasti. Manakala ruh yang diciptakan oleh Allah yang tadi saya sebutkan jumlahnya, dan ruh yang diciptakan Allah habis, itulah akan terjadinya kiamat atau hancurnya bumi ini, dan menunjukkan sudah masuk di kehidupan babak akhir zaman kita sebagai umat muslim, bahwa cucu Rasulullah yang disebut di dalam sabda Rasulullah, yakni Imam Mahdi, yang sekarang sedang menjalani kehidupan di sekitar kita atau di dunia ini, yang akan melengkapi ajaran kakeknya, dan dunia akan dinolkan menuju kehidupan baldatun toibatun warubun ghafur, kehidupan yang penuh dengan kedamaian, keadilan yang merata, kemakmuran akan terpenuhi bagi seluruh umat manusia. Karena ini adalah ketetapan Allah. Dan sesosok Imam Mahdi, cucu Rasulullah, yang malaikat Jibril selalu mendampinginya, yang sekarang di sekitar kita, keberadaannya sembunyi di tempat yang terang, menunggu ketetapan Allah yang pasti akan terjadi, insya Allah tidak lama lagi. Sahabat-sahabat muslim di segala penjuru mata angin, kembali tentang ruh. Proses janin diturunkan di alam dunia berdasarkan urutan sesuai ketetapan yang ada di alam Lauhul Mahfuz. Lalu catatan itu diantar oleh malaikat Jabanin Lau, anak buahnya malaikat Lauhul Mahfuz. Diantarkan catatan itu di alam nyawa, yakni
ke malaikat bisikol. Malaikat bisikol ini adalah malaikat yang menjaga alam nyawa. Dan setelah itu dibawalah nyawa dan catatan ketetapan Allah oleh malaikat Jabanil Law dan malaikat bisikol menuju ke alam ruh, menemui malaikat Adhabum Minallah, malaikat yang menjaga alam ruh. Setelah itu, lalu malaikat Adhabum Minallah membacakan catatan dari ketetapan Allah. Wahai ruh, urutanmu di nomor sekian. Engkau akan menjalani kehidupan di alam dunia, tinggalnya di wilayah ini. Bapaknya namanya ini, ibunya namanya ini, jodohnya dengan namanya ini, umurnya atau usianya itu segini, rizkinya nanti seperti ini, sesuai catatan yang dari alam Lauhul Mahfuz. Setelah itu ruh ditanya lagi oleh malaikat Adhabum Minallah, bersediakah kamu menjalani kehidupan di dunia? Jawab ruh, bersedia. Setelah sudah mengatakan bersedia, lalu nyawa ditancapkan ke ruh, dan seketika itu lupalah ruh itu atas tadi yang dibaca oleh malaikat Adhabum Minallah. Setelah itu lalu dibawalah ruh yang sudah bernyawa menuju ke alam kalam, yakni tempatnya para pimpinan malaikat untuk menemui malaikat Israel. Setelah sudah menghadap, lalu bersama-sama turunlah ke alam dunia untuk menemui janin. Setelah ketemu, maka ada tanda tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Lalu ditancapkanlah ruh dengan nyawa ke janin tersebut oleh malaikat Israel. Barulah si janin berdenyut jantungnya. Dan setelah itu para malaikat kembali sesuai tugas masing-masing dan menunggu perintah dari Allah. Dan catatan si janin tadi dibawa lagi sama malaikat Law menuju alam Lauhul Mahfuz. Dan sambil menunggu janin lahir. Setelah janin lahir ke alam dunia, maka diberikanlah catatan itu kepada malaikat mungkar dan malaikat nakir. Sahabat-sahabat muslim, sesungguhnya malaikat Israfil tugasnya itu bukan hanya meniupkan sangkakala di hari kiamat saja, tapi meniupkan tanda pada saat malaikat Israel menancapkan nyawa ke jasad kasar dan ke jasad halus. Meniup pada saat bencana atau azab bencana, nadanya berbeda-beda. Dan para malaikat itu tahu, khususnya malaikat Dirul Jagat yang tugasnya memelihara air, angin, petir, dan bumi. Dan saya kasih bocoran, prajuritnya para malaikat yang tinggal di alamul malakut itu besarnya 90 kali besarnya bumi. Itu prajuritnya, apalagi pimpinannya itu besarnya 900 kali besar bumi.
Coba bayangkan, itu menunjukkan kebesaran Allah. Dan Allah punya sistem. Dan juga ada malaikat lagi yang sebetulnya tugasnya bukan hanya mencabut nyawa, yakni malaikat Ijroil, tapi termasuk menancapkan ruh di janin tersebut yang mau lahir di alam dunia, termasuk memberi penyakit dan termasuk menyembuhkan penyakit. Itulah sahabat-sahabat muslim sekelumit kajian yang mudah-mudahan manfaat khususnya bagi saya secara pribadi, dan saya mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, Allahul Hakim Al-Hadi ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.